Halo semuanya, pengakuan Abram itu pengakuan yang keren. Kita harus teladani. Pengakuan apa? Begini. Kejadian pasal 13 menceritakan bahwa Lot meninggalkan Abram. Dia nggak peduli lagi kepada berkat Tuhan. Artinya Lot juga meninggalkan Tuhan. Dia berpikir, ngapain ikut Tuhan? Tuhan pimpinnya jalan di Kanaan, kering, kelaparan. Aku pindah saja ke Sodom dan Gomora. Kan toh nggak masuk ke dalamnya. Kota itu terkenal bejat sih, tapi kan aku tinggal di dekatnya. Di situ banyak air, banyak rumputnya, aku akan jadi sangat kaya. Enggak, Tuhan pun juga enggak apa-apa. Itu kan pikirannya Lot pada waktu itu. Nah, tapi ketika Lot pergi, Tuhan datang pada Abram. Abram, aku yang memberkati kamu. Singkat cerita demikian, Abram percaya. Meskipun dia harus berjuang pelan-pelan bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun tampak keadaan ketika dia taat pada Tuhan, ya enggak menguntungkan dia. Tapi Abraham nurut. Sekarang kita belajar dalam Kejadian pasal 14. Mana keputusan yang benar? Ternyata keputusan Lot itu salah. Ketika dia tinggal di dekat Sodom, singkat cerita Sodom, Gomora dan beberapa kerajaan lain diserang sekelompok raja-raja yang tadinya menguasai mereka. Diserang, kalah semuanya. Raja Sodom, Gomora dan beberapa kota di sekitar situ ditawan oleh musuhnya, termasuk Lot, dan segala harta bendanya juga ditawan oleh raja-raja tersebut. Beruntung pada waktu itu salah seorang pegawainya Lot selamat, lari kepada Abraham cerita, "Lapor Om, keponakanmu ditawan oleh musuh-musuhnya." Wah, Abraham bingung nih. Dia harus menyelamatkan keponakannya. Abraham punya teman Eskol dan Mamre. Dia bicara dengan mereka, "Selamatkan ponakanku yuk." Akhirnya Abraham menyerbu 4 raja yang menawan ponakannya. Dan secara ajaib Abraham memenangkan pertempuran itu. Nah, ketika Abraham menang, apa yang terjadi? Dia didatangi 2 raja. Raja yang pertama, Raja Sodom, yang berkata begini, "Abram, terima kasih ya, kamu sudah selamatkan saya. Nih, hartanya semua kamu ambil buat kamu." Harta berapa? Kalau diuangkan rupiah mungkin sekarang ratusan miliar rupiah atau triliunan mungkin ya. "Rakyatku, kembalikan kepadaku, nanti harta semua kamu ambil." Itu raja yang pertama. Bayangkan, Abram bisa loh kaya dalam sekejap mata. Tapi ada raja kedua yang datang, yaitu Raja Salem yang bernama Melkisedek, yang berkata kepada Abram, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi." Nah, mana raja yang diterima oleh Abram? Abram ternyata membuat keputusan yang benar. Dia berkata kepada Raja Sodom, "Sorry ya, gua nggak mau terima hartamu. Nanti kamu di luar cerita-cerita bahwa Abram jadi kaya karena hartamu. Enggak, Tuhan sudah bilang kepadaku. Tuhan yang membuat aku berhasil dan sukses." Lalu ayat 20 berkata demikian, "Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu, Abram," kata Melkisedek. Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua harta yang dia punya. Pemberian persepuluhan ini bukan hukum Taurat, jelas. Karena hukum Taurat kan ada pada zaman Musa. Ini Musa belum lahir, ratusan tahun sebelum Musa. Abram beri perpuluhan yang adalah sebuah pengakuan bahwa benar berkatku datang dari Tuhan. Aku gak mau terima Raja Sodom, aku terima Melkisedek. Dia Raja Salem, dia imam Allah yang Maha Tinggi. Nah, perpuluhan Abram ini merupakan pengakuan bahwa berkat datang dari Tuhan. Saudara, bayangkan, dia diperhadapkan pada 2 hal. Yang satu, Sodom menggiurkan, dapat kekayaan instan. Yang satu lagi malah Abram harus beri 1/10 sebagai bentuk pengakuannya bahwa berkat yang dia miliki datang daripada Tuhan. Abram pilih yang mana? Dia pilih taat kepada Tuhan. Lagi-lagi kita bisa belajar pengakuan iman Abraham ini keren, luar biasa. Perpuluhan itu bukan cuma soal hukum Taurat. Perpuluhan itu adalah pengakuan bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Ini jauh sebelum hukum Taurat itu ada. Apa sih yang kita bisa pelajari? Hikmah apa dari sini? Kita bisa melihat bahwa jangan lupa, saudara sekalian, kita harus sadar semua yang kita miliki milik Tuhan. Tubuh kita milik Tuhan, kemampuan kita milik Tuhan, bumi ini, langit dan segala isinya milik Tuhan. Akui berkat itu datang bukan karena kita hebat, kita pinter. Bukankah semua itu juga datang dari Tuhan? Nah, mari kita ingat, pegang teguh bahwa berkat kita datang dari Tuhan. Kita nggak perlu ngikuti nasihat-nasihat yang salah, nasihat-nasihat yang melawan firman Tuhan, yang menyimpang dari firman Tuhan. Jalan lurus sesuai dengan firman Tuhan. Cerdik seperti ular, tapi tetap tulus seperti merpati. Dengan demikian, kalau kita berjalan dalam jalan Tuhan, Tuhan yang akan membuat kita berhasil. Meskipun kita harus berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.